Kritis. Ayo kita akan pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersorak-sorai ya adik-adik ya. Ayo mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan hati yang sangat rindu pada Tuhan. Ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yuk kita mau nyanyikan lagi Kasih dari Surga. Adik-adik yuk mari kita sebelum mendengar firman kita mau menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir
untukku. Shalom teman-teman. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Kembali Iya. lagi dengan Kakak Kitty. dan Kak Tungtung di Kega Kega Online. Online. Hari ini kita mau bahas apa, Kak? Sesuatu yang menarik pastinya setiap minggu ya teman-teman. Dan semoga kabar teman-teman semua tetap baik dan luar Baik, biasa ya. Sehat Kak. ya. Iya, Tetap walaupun semangat. walaupun kembali lagi dengan sekolah online ya, dan sekolah sudah mulai padat kegiatannya Iya, dengan pengambilan PR-nya, nilai, tugas. Ya, semoga tetap ada sukacita karena ada kasih karunia buat kita semua Amin. ya. Amin. Betul. Sebelum membahas firman Tuhan lebih lanjut, yuk kita mari sama-sama satukan hati untuk berdoa minta pimpinan Tuhan ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari ini dan kami tidak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, atas penyertaan-Mu, baik situasi saat ini ataupun yang sudah kami lalui, dan kami percaya juga terlebih akan masa depan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan, memberikan hati yang terbaik untuk ditanami kebenaran firman Tuhan, dan kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh semakin memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kemarin liburan, teman-teman sedang apa? Ada teman-teman yang hobinya adalah bikin kue. Dan hari ini kita bahas tentang makanan yang enak-enak. Tetapi sebelumnya kita mau baca firman Tuhan. Tuhannya. Ya, Dari yuk mana, Kak Kitty? siapkan Alkitabnya, kita buka sama-sama ya. Jangan lupa semua yang kita baca adalah berasal dari firman Tuhan ya. Dari Matius 13. Matius 13. Teman-teman buka semuanya, kita baca sama-sama ya. Matius 13 ayat 33. 33. Kita akan baca bersama-sama ya Kak. Ya, teman-teman juga ya suaranya yang mantap, yang keras, sehingga firman itu yang kita dengar menjadi iman dalam hati kita. Betul. Ya, mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, Nah. jadi bisa tebak ya Kak, tentang Iya. apa firman Tuhan hari ini? Tentang ragi. Adik-adik tahu kan ragi itu? Kak Ada yang Kitty pernah pernah bikin kue? Pernah Kak? Wow, sekali-sekali nanti kita minta Kak Kitty yang bikin. Atau teman-teman yang di rumah suka sekali bikin kue. Jangan lupa kalau udah jadi kuenya ya, kirim ke Kak Kitty. Teman juga mau ya. Iya. Oke. Kita Oke. bahas tentang ragi, teman-teman. Ragi itu sesuatu yang instan. Dia bentuknya kecil sekali. Ya, kalau teman-teman belum pernah bisa bayangkan, dia tuh seperti telur rayap ya. Iya, Ya, sangat kecil. Sangat kecil. Biasanya berwarna coklat karena dia itu mikroorganisme yang difermentasi. Jadi dia dibutuhkan dengan jumlah yang sedikit saja untuk tepung adonan yang banyak supaya dia bisa mengembang. Dan ragi itu perlu diaduk ya adonannya untuk Betul. dia bisa bekerja. Jadi dia bekerjanya dari dalam begitu. Ya, nanti teman-teman akan melihat ragi itu seperti apa. Ya, nanti akan ditayangkan, dan kemudian nanti ini bukan firman untuk demo kue ya, tetapi adik-adik bisa melihat bagaimana ragi yang sedikit itu ya di adonan yang dikamirkan sehingga dia mengembang. Jadi ketika dia mengembang dan ini contoh tentang buat donat ya. Jadi ketika dia sudah mengembang dan digoreng, waduh rasanya yummy sekali ya. Nah, Dan akan lebih mengembang ya Kak, donatnya terlihat lebih besar, hasilnya lebih bagus dan lebih enak ya. Betul. Kalau dipakai ragi, kita bisa bandingkan kalau adonannya tidak dipakaikan ragi ya Kak, tidak mengembang dan betul. hasilnya pun akan bantet ya Iya, kalau kue itu betul. bahasanya. Iya, agak
gepeng gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti teman-teman bisa melihat adonan yang pakai ragi dan tidak pakai ragi, tetapi yang pakai ragi itu akan mengembang dan dia bagus sekali. Rasanya juga lebih empuk begitu ya. Jadi Kak Kiti, ketika teman-teman sudah melihat videonya ini, rasanya enak sekali. Tapi apakah ragi itu dan bagaimana dia bisa mengembangkannya? Ragi itu kecil sekali. Jadi dalam kerajaan Allah, kita, teman-teman, juga sesuatu yang kecil. Ya, tetapi Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau berurusan dengan hidup kita. Jadi kita bisa mendatangkan berkat, kita bisa mendatangkan efek yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Kiti akan bersaksi, akan bercerita bagaimana sesuatu yang kecil, little sekali, ya, tetapi itu membawa sesuatu yang besar sekali. Silakan Kak Kiti. Iya Kak. Iya adik-adik, kakak percaya teman-teman karena kalian sudah besar ya, teman-teman pasti setiap hari kita menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan ya, betul. Dan sekolah juga ada yang menyediakan fasilitas tersebut ya. Dan di sekolah Kak Keti pun sama juga halnya seperti itu. Setiap hari kami diajak untuk membaca renungan bersama-sama dan membahasnya setiap pagi. Dan beberapa hari belakangan ini kakak memulai dengan memberikan kesempatan untuk setiap anak-anak untuk boleh menyaksikan apa yang didapat hari ini, membagikan firman Tuhan, kasih Tuhan apa yang dialami dan ingin dibagikan ke teman-teman saat hari ini. Dan juga ketika nama-nama mereka dipanggil ya, kakak melihat ada juga berkat yang dirasakan ketika mereka mau
melakukannya, mau men-sharingkannya. Itu hal yang sederhana ya Kak ya, walaupun men-sharingkan topik utamanya ya, dan tidak panjang lebar itu tidak apa-apa. Ada sukacita, ada kelimpahan ketika kakak juga bisa mendengar bagaimana sharing teman-teman ya, bagaimana hal itu dilakukan setiap hari dan punya kesempatan untuk menyaksikannya menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang ada di kelas. Wah, itu luar biasa. Dan juga mau mendoakan teman-teman ya, kita bergiliran untuk memimpin doa pagi dan juga untuk memberi salam kepada guru-guru yang lain. Nah, itu pun juga satu hal yang sederhana, satu latihan yang kita selalu lakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan yang baik dan menjadi berkat untuk semuanya, teman-temannya, guru-guru. Ya, itu kesaksian yang Kak Keti alami hari-hari ini, membawa sukacita dan berkat tersendiri. Iya. Bagus sekali ya. Jadi teman-teman tidak perlu sesuatu yang besar dulu, ya, tetapi dimulai dari hal yang kecil. Ketika teman-teman membaca firman Tuhan dan kemudian di-sharingkan ya lewat kesaksian bagaimana Tuhan menolong, bagaimana di dalam kesulitan Tuhan ada jalan keluar ya. Dan ketika di-sharingkan itu menjadi efek buat berkat buat teman-teman yang lain. Contoh sekali juga ya Kak, sesuatu yang kecil yaitu gosok gigi. Ya, dulu susah sekali kita diajar gosok gigi. Tetapi ketika kita tahu bangun tidur kemudian kita gosok gigi, itu efek sekali. Efeknya apa? Buat kita juga jaga kebersihan mulut kita ya, tetapi efek buat teman-teman kita juga ya. Kalau misalnya bisa dibayangkan nggak ada teman-teman yang malas gosok gigi kemudian berteman dengan seseorang, waduh kasihan sekali. Ya kasihan, dia bisa gitu, pingsan ya. Tetapi apa? Dimulai dengan hal yang kecil. Ketika hal yang kecil itu terjadi, baik buat teman-teman juga buat teman yang lain ya. Jadi lakukan sesuatu hal yang kecil tetapi itu punya efek yang besar. Hal kerajaan surga juga demikian ya. Tuhan hari ini mengajar kita tentang ragi yang kecil, tapi bagaimana dia punya efek yang besar, membuat efek membuat berkat buat teman-teman yang lain jadi baik ya. Hari ini terima kasih Kak Kiti kesaksiannya, bagaimana Kak Kiti sudah mendorong di dalam murid-murid untuk bersaksi tentang firman, dan ketika murid-murid belajar untuk menyaksikan firman Tuhan, Kak Kiti diberkati, teman-teman yang lain juga diberkati. Begitu ya? Iya, betul sekali Kak. Jadi jangan kecil hati ya Kak ya, dan juga jangan patah semangat walaupun hal yang kita lakukan terlihat seperti sangat sederhana dan apakah bisa berdampak bagi orang lain? Bisa ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya ya, bahwa kita bisa berdampak kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Jadi hal sederhana apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa berikan untuk membagikan kebaikan Tuhan, itu Tuhan akan pakai ya Kak ya. Iya, betul. Akan berdampak sekali seperti ragi, walaupun sangat dipakainya sedikit ya Kak, nggak mungkin satu bungkus langsung untuk satu kue gitu. Betul. Tapi sangat sedikit, tapi dampaknya luar biasa di kami. Itu efek dari dalam firman itu, apa yang teman-teman baca itu punya dampak dari dalam, mengubah teman-teman juga mengubah sekitarnya. Dan hari ini kita mau baca ayat hafalan bersama-sama ya Kak ya? Iya. Oke, kita mau baca bersama-sama dari Matius 5 ayat 23. Kita baca sama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 23. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Efek garam, efek ragi dalam kerajaan surga adalah sesuatu yang kecil tetapi punya dampak yang luar biasa. Dan kakak percaya, Kak Kiti, apakah tunggu percaya, teman-teman di rumah juga punya dampak yang luar biasa buat sekitarnya, buat papa mama, buat adik atau kakak, ya punya dampak yang luar biasa. Oke, kita mau tutup ya Kak ya? Iya Kak, betul. Biarlah setiap kita boleh, setiap hidup kita boleh memberi rasa, memberi pengaruh kepada hidup di orang-orang di sekitar kita ya Kak. Betul, amin. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan hal kerajaan surga adalah seperti ragi
yang kecil atau seperti garam Tuhan yang kecil, tapi membawa dampak yang besar. Oleh sebab itu kami berdoa buat teman-teman kami yang mendengarkan Giga Online hari ini Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana hari ini, tetapi kami yakin membawa dampak juga buat kehidupan teman-teman yang ada dan mendengarkan firman-Nya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman yang mendengarkannya, biar teman-teman menjadi semangat dengan firman Tuhan, dan ketika mereka tahu firman itu adalah hal yang harus mereka praktekkan, itu menjadi sesuatu dampak yang besar, baik buat diri mereka, buat keluarga, papa mama, buat adik atau kakak atau teman-teman. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, firman yang kami dengar, firman yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari juga membawa dampak untuk kerajaan surga. Terima kasih, kami berkati teman-teman yang ada, sekolahnya menjadi baik, keluarganya menjadi baik Tuhan, dan segala sesuatu yang dilakukan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya kakak ya, di lain kesempatan. Ya, Terima sampai kasih. jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.